Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam sesi membaca sejarah Nusantara dari laut. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada soal perang di jalur rempah antara Makassar versus Belanda. Ada beberapa hal yang coba kita kemukakan di sini. Yang pertama adalah bagaimana upaya Makassar mengamankan kepentingan perdagangan rempahnya, sebab pada awal abad ke-17 kerajaan ini yang merupakan gabungan dari dua kerajaan, Goa dan Talo, tampil sebagai satu kekuatan politik dan ekonomi yang terkemuka di Jazirah Selatan Sulawesi. Salah satu sumber pendapatan dari kerajaan ini adalah perdagangan di pelabuhannya. Yang menarik adalah oleh karena pelabuhan ini menerapkan bebas pajak bagi semua kapal-kapal niaga yang datang. Satu kebijakan yang tidak lazim kita jumpai dalam sejarah Nusantara. Di tempat lain, kerajaan-kerajaan yang memiliki pelabuhan tentu menjadikan pelabuhannya sebagai salah satu sumber pajak untuk mendapatkan sumber ekonomi bagi kerajaannya. Makassar justru menerapkan kebijakan bebas pajak. Hal inilah yang membuat pelabuhan ini banyak didatangi oleh para pedagang dan pelaut dari berbagai tempat. Selain untuk singgah berlabuh, juga untuk membeli rempah di pelabuhan Makassar. Nah, sebagai satu pelabuhan, tentu urusan pelayaran, urusan jalur perdagangan itu sangat penting. Oleh karena itu, penguasa dari kerajaan kembar ini begitu giat mengamankan jalur-jalur perdagangannya. Tercatat dalam sumber lokal, Lontara bilang, pada tahun 1626, Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaeng Matoaya, bersama dengan rajanya, Sultan Alauddin, berlayar ke Buton dan menaklukkan negeri itu untuk pertama kalinya. Mengapa Buton penting ditaklukkan? Padahal dari sisi politik, kerajaan itu di bawah Makassar. Ini tak lepas dari letak strategis Buton di dalam jalur dan jaringan pelayaran Nusantara dari dan ke Kepulauan Rempah Maluku. Menaklukkan tempat ini sudah barang tentu akan memuluskan langkah pelayaran bagi kapal-kapal niaga Makassar yang sangat aktif di dalam perdagangan rempah di Maluku. Dalam pelayaran ini, Sultan Alauddin dan Karaeng Matoaya tiba di Buton pada tanggal 3 Juli 1626. Kemudian setelah itu melanjutkan pelayarannya menuju Nusa Tenggara. Di sana ditaklukkan juga beberapa kerajaan seperti Bima, Dompu, Sumbawa, dan Tambora. Penaklukan kerajaan-kerajaan itu juga sangat penting untuk menjamin kepentingan jaringan niaga rempahnya. Bima termasuk salah satu penghasil beras yang menyuplai kebutuhan kerajaan Makassar, terutama di dalam mendapatkan sumber bahan yang nantinya akan dibarter atau ditukar dengan rempah-rempah di Maluku. Kita ketahui bahwa beras merupakan kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat di negeri rempah.
mereka memang menghasilkan rempah, tetapi dalam kesehariannya mereka sangat membutuhkan beras untuk konsumsi selain makanan pokok seperti sagu yang sudah dikonsumsi sejak lama. Nah, tampak apa yang dilakukan oleh Makassar ini tentu tidak mudah dipertahankan, oleh karena ada juga pihak yang punya kepentingan ingin menguasai perdagangan rempah, terutama pada periode ini adalah VOC Belanda. Persaingan antara kedua belah pihak di Maluku itu begitu nampak. Sejumlah perang yang terjadi di negeri rempah yang melibatkan VOC dan Makassar pada prinsipnya tak dapat dipisahkan dari upaya kedua belah pihak untuk mendapatkan rempah. Seringkali orang-orang Makassar dan para penguasa Makassar memberikan dukungan kepada para penguasa di Maluku, antara lain kepada penguasa Hitu, kemudian penguasa di Huamual, untuk melawan Belanda. Tujuannya adalah agar monopoli perdagangan VOC di Maluku dapat dipetahkan. Dan pada sisi yang lain, bantuan itu juga akan menguntungkan Makassar, karena dia akan mendapatkan partner sehingga bisa lebih mudah mendapatkan rempah dalam jumlah yang banyak di dalam perdagangan rempah di Maluku. Nah, upaya yang dilakukan oleh Makassar dilanjutkan terus oleh Raja Goa berikutnya, ya, sesudah Sultan Malikus Said, pengganti Sultan Alauddin, yakni Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1655, tepatnya pada tanggal 21 Maret, sebagaimana tersebut di dalam sumber lokal kerajaan Goa dan Talo, bahwa Sultan Hasanuddin menyerang dan menaklukkan Buton. Ini tentu peristiwa yang kedua, proses penaklukan setelah sebelumnya dilakukan oleh Sultan Alauddin. Dan setelah itu ditaklukkan, Sultan Hasanuddin kembali ke Makassar. Nah, namun ada satu peristiwa penting yang terjadi 5 tahun setelah Sultan Hasanuddin menaklukkan Buton. Pada tahun 1660, tepatnya pada tanggal 25 Desember, Tuni Sombaya atau lebih dikenal dengan Arupalaka bertolak dari Buton, dari Bone menuju Buton. Tokoh ini dianggap sebagai pihak yang tidak kooperatif terhadap Goa, sehingga dia selalu diincar oleh Goa. Selama kurang lebih 3 tahun, 1660 sampai dengan 1663, Arupalaka berada di Buton dan mendapatkan perlindungan dari Sultan Buton di sana. Bahkan sempat diangkat sebagai Lakina Holimombo atau pemimpin dari sebuah negeri, Kadie, di Buton. Nah, sikap Buton ini membuat penguasa Makassar tentu menjadi tidak senang, oleh karena Arupalaka dianggap sebagai pelarian politik dari kerajaan Goa. Namun Buton kemudian memberikan perlindungan terhadapnya. Dengan kata lain, sikap Buton ini tentu tidak menyenangkan bagi Makassar. Nah, lalu apa yang kemudian dilakukan oleh Makassar? Tersebut di dalam sumber lokal bahwa pada tahun 1666
tepatnya tanggal 23 Oktober, pasukan kerajaan Goa di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu berlayar ke Buton dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Bahkan dalam sejarah ekspedisi atau ekspansi kerajaan Goa, inilah yang paling banyak membawa pasukan dan juga armada. Beberapa catatan menyebutkan ada sebanyak 1.500 orang pasukan dengan menggunakan 450 jung. Tetapi di sumber lain, antara lain karya Lightfoot tentang sejarah Buton menyebutkan bahwa pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Bontomaranu ini sebanyak 20.000 orang. Jumlah yang sangat besar. Abdul Razak dan Patunru dalam bukunya Sejarah Goa lebih eksplisit lagi, ada 700 kapal yang digunakan oleh armada Goa yang membawa 20.000 orang pasukan di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu dan Datuk Luwu, Seti Raja Sultan Alimuddin dan Sultan Bima Abil Khair Sirajuddin. Nah, di dalam beberapa catatan disebutkan bahwa dari 20.000 pasukan itu sekitar 15.000 pasukan Goa ini adalah orang-orang Bugis dari Bone dan Sopeng, ditambah juga dengan Buton. Pada tanggal 31 Desember 1666, pasukan Goa menduduki beberapa bagian dari wilayah Buton. Nah, tentu ini menjadi satu pertanda yang tidak baik bagi Buton, oleh karena satu ekspedisi yang cukup besar. Namun tidak boleh sampai diabaikan bahwa pada saat yang sama juga VOC sedang menyusun rencana yang besar untuk menghadapi kerajaan Goa dan Talo. Dalam sebuah resolusi VOC per tanggal 29 Maret 1666, sebagaimana dikutip di dalam disertasi Profesor Susanto Zuhdi, bahwa untuk melaksanakan ekspedisi menuju ke timur dalam rangka untuk monopoli perdagangan VOC, dibutuhkan atau telah dikirim sejumlah amunisi termasuk 20.000 ton dinamit dan perbekalan ke Ambon untuk mendukung VOC melawan orang-orang Makassar. Jadi persaingan antara kedua belah pihak ini sebetulnya sudah menguat, sudah terjadi di Kepulauan Maluku dalam rangka perebutan rempah-rempah. Armada VOC ini dipimpin oleh Cornelis Spelman yang bertolak dari Batavia pada tanggal 14 November 1666 dengan kekuatan pasukan 500 orang Belanda dan 300 pasukan pribumi. Pasukan pribumi ini terdiri atas orang Bugis yang dipimpin oleh Arung Palaka dan orang-orang Ambon yang dipimpin oleh Jongker. Jongker ini berasal dari Manipa di Maluku. Nah, armada Spelman ini tiba di perairan Makassar pada tanggal 11 Desember. Pada mulanya mereka mencoba untuk langsung menghadapi Makassar dengan sasaran benteng Sombaupu. Namun situasi tidak memungkinkan oleh karena pertahanan Makassar begitu kuat, yang pada akhirnya membuat Spelman
dan pasukannya mengalihkan jalan kapal-kapal mereka menuju ke perairan Buton. Dalam pelayaran ini mereka sempat bertempur dengan pasukan Goa di Bantaeng. Nah, pasukan Spellman ini tiba di Buton pada tanggal 1 Januari ya, 1667 atau 1 hari setelah Buton diduduki oleh Goa. Kehadiran Spellman ini tentu merupakan satu angin segar bagi Buton, oleh karena antara Buton dengan Belanda, VOC, terdapat hubungan sehingga ini bisa membuat Buton punya peluang terbebas dari pendudukan kerajaan Goa. Nah, apa yang kemudian terjadi? Kita tidak bisa menafikan bahwa perang pun terjadi antara kedua belah pihak. Namun pasukan Spellman dan para pendukungnya ternyata jauh lebih kuat, sehingga membuat pasukan Goa ini tidak bisa bertahan lama. Para pemimpin pasukan Goa seperti Karang Bontomaranu, Sultan Bima, Raja Luwu itu berhasil ditangkap pada tanggal 3 Januari 1667. Oleh karena mereka berada pada pihak yang kalah, maka pasukannya menjadi tawanan. Sekitar 10.000 tawanan mereka, ya. 5.500 adalah orang-orang Makassar yang dibuang di sebuah pulau yang berada di antara Buton dan Muna. Sedangkan 400 orang yang lainnya dijadikan sebagai budak oleh VOC. Di mana tempat mereka, para tawanan ini disimpan oleh Spellman? Tentu di sebuah pulau dengan 3 nama. Pulau ini sekarang lebih dikenal dengan nama Puma, singkatan dari Pulau Makassar. Bagi orang Buton, tempat itu dikenal dengan sebutan Liwuto Makasu atau tempat tawanan orang-orang Makassar. Tetapi dalam pandangan Belanda, pulau itu dikenal dengan nama Overwinnaars Eiland atau Pulau Sang Pemenang. Dan karena orang-orang yang dibuang ke sana tidak terurus dengan baik, banyak dari mereka kemudian meninggal di sana, maka ada juga yang menyebutnya dengan Makassar Kerkhof atau pekuburan orang Makassar. Nah, tentu ini menyisakan suatu kenangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perang. Pulau Makassar sampai sekarang yang dikenal sebagai Puma adalah satu bukti, menjadi saksi satu peristiwa perang laut telah terjadi antara VOC dengan Makassar. Pasca peristiwa ini,
Spelman dan pasukannya sudah yakin untuk menyerang langsung pusat pertahanan kerajaan Goa di Somboopu, yang nanti kita akan kenal sebagai peristiwa Perang Makassar. Nah, apa yang dapat kita bisa pelajari dari rangkaian peristiwa perang demi perang ini? Sebetulnya adalah upaya antara kedua belah pihak, baik Makassar maupun juga VOC, semua punya kepentingan untuk menguasai jalur rempah dengan menggunakan kekuatan militer. Buton sebetulnya dari segi ekonomi maupun juga politik tidak terlalu begitu penting, sebab yang dituju oleh kedua belah pihak adalah perdagangan rempah. Namun tidak dapat dipungkiri letak strategis Buton di dalam jaringan pelayaran rempah inilah yang telah mendorong kedua belah pihak ini lewat perang dan kemudian perjanjian ingin menguasai kawasan ini. Dengan begitu, dinamika sejarah Buton menjadi lebih hidup lagi, dengan segala macam konsekuensinya harus berada di antara dua kekuatan politik besar yang sedang berseteru. Perang di jalur rempah menjadi bagian tak dapat dilupakan. Adanya Pulau Makassar di Buton adalah bagian dari perang yang terjadi pada masa itu. Kita bertemu pada sesi selanjutnya.